Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel YouTube saya, Rizky Sairagi. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Buat teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit tips tentang cara bagaimana pemerataan size atau ukuran pada burayak di umur 2 bulan. Nah, sebelum kita melanjutkan video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video-video di channel YouTube saya, Rizky Sairagi. Nah, jadi di sini teman-teman semua, seperti yang saya bilang tadi, di sini saya sedikit berbagi tips tentang cara pemerataan size burayakan di usia 2 bulan. Nah, di sini saya berbicara tentang sistematis ya, bukan tentang cara pola dari segi makanan. Nah, tentang cara pola sistematis yang saya sampaikan di sini adalah tentang bagaimana caranya pemerataan size ikan pada cupang, yaitu dengan membagi ukuran ikan cupang dari yang kecil hingga yang terbesar. Nah, rata-rata sebelumnya pasti kita menemui di dalam satu lubukan itu ada ukuran-ukuran berbagai bentuk atau berbagai size ukuran pada ikan-ikan cupang yang ada diburayakan di dalam lubukan. Nah, seperti halnya yang teman-teman ketahui, pasti kita selalu menemui atau kita selalu berjumpa dengan ukuran-ukuran yang berbeda, atau ada yang kecil dan ada yang besar, atau pemerataan size-nya tidak rata. Nah, di sini makanya saya akan berbagi tips tentang cara pemerataan size pada ukuran burayakan di usia 2 bulan. Nah, dengan cara ini yang biasa saya lakukan, maka rata-rata size pada ikan cupang atau burayakan yang saya pelihara itu alhamdulillah merata setelah saya melakukan hal-hal seperti ini dengan cara sistematis. Nah, hal yang sistematis yang saya lakukan yaitu dengan cara melakukan sortiran dari yang terkecil hingga yang memang ada yang terbesar. Nah, seperti ini adalah sudah termasuk size yang cukup lumayan besar, dan inilah yang salah satu bisa menguasai di lubukan dan menghambat pertumbuhan bagi ikan-ikan size yang termasuk di golongan kecil seperti ini ya. Nah, seperti ini termasuk golongan yang kecil, yang susah berkembangnya, yang susah untuk menaikkan size-nya apabila tetap disatukan di dalam satu lubukan ini. Nah, jadi di sini terdapat beberapa size yang menurut saya ukurannya sudah tidak wajar di usia 2 bulan, tetapi masih terdapat ukuran seperti ini. Nah, dan rata-rata apabila di dalam umur 2 bulan itu terdapat size seperti ini alhamdulillah sudah termasuk size ukuran yang cukup baik atau cukup bagus. Nah, apabila kita menemui di beberapa lubukan ada size yang kurang besar, ada size yang menengah, ada size yang sudah termasuk cukup besar. Nah, disinilah kita membagi sistematis atau membagi ukuran dengan cara melakukan sortiran pada lubukan, dan kita bagi menjadi beberapa ukuran. Nah, di sini sistematis atau sistem pertama yang kita lakukan adalah kita memilih atau menyortir ukuran-ukuran yang sudah termasuk wajar yang ada di dalam lubukan, sehingga kita bisa melihat beberapa dari ekor ikan cupang atau burayakan yang pertumbuhannya tidak wajar karena terhalang atau terhambat oleh size atau ikan-ikan yang sudah berukuran besar. Nah, terkadang kita tidak memahami atau tidak peka, banyak pertumbuhan yang tidak stabil atau tidak merata diakibatkan oleh kurangnya pembagian atau pendapatan pola makanan.
Nah, di sini dapat teman-teman lihat ya, setelah kita melakukan sortiran di lubukan tadi, kita lihat perbedaan ukuran size yang ada di sini dan yang ada di sini. Padahal di sini dengan usia yang sama, di tempat lubukan yang sama, tapi dengan size yang berbeda. Nah, itu diakibatkan oleh ukuran size yang berbeda ini tadi, sehingga mengakibatkan ukuran tidak merata dikarenakan pola pembagian makanan itu tidak stabil. Nah, dengan size yang sekecil ini, dengan size yang ukuran segini, itu akan terhalang oleh ukuran-ukuran yang besar ini dan mengakibatkan pola makan menjadi berkurang, jatah makan menjadi berkurang, diakibatkan oleh kalahnya persaingan yang ada di lubukan. Nah, hal inilah yang saya lakukan dalam melakukan pemerataan size ikan cupang yang ada di lubukan. Nah, dengan melakukan hal ini, alhamdulillah saya mengejar dengan melakukan pemberian pakan seperti pakan hidup, yaitu cacing. Nah, dengan mengejar size tadi, saya melakukan pemberian pakan hidup seperti cacing untuk size yang tertinggal ini itu dilakukan dengan 3 kali sehari, pagi, siang, dan sore. Hal itu rutin saya lakukan kurang lebih selama 1-2 minggu, dan alhamdulillah size yang tertinggal tadi itu dapat mengejar rata-rata size yang normal. Nah, dan size normal ini cukup saya beri pakan hidup seperti cacing dengan 1 kali sehari. Itu sudah cukup dengan 1 kali sehari cacing, atau bergantian sehari cacing, sehari dengan pemberian kutir. Selalu saya beri dengan pakan hidup. Nah, karena pakan hidup inilah yang membuat ukuran size itu berkembang dengan cepat. Pemecahan warna atau mutasi pada warna ikan cupang itu terjadi dengan proses yang cepat. Nah, dan dapat teman-teman lihat sendiri, ini rata-rata 2 bulan. Umur 2 bulan itu sudah memasuki mutasi-mutasi untuk menjadi yang lebih warna yang lebih solid atau menjadi yang warna yang lebih baik, karena pemerataan size dan pemberian pakan hidup secara rutin. Setelah semua penyortiran selesai dilakukan, nah kita melihat inilah size normal yang pertumbuhannya normal yang ada di dalam lubukan, karena mereka benar-benar mendapat subsidi makanan yang cukup dan mengakibatkan pertumbuhan mereka berjalan dengan baik. Nah, inilah contoh-contoh yang size-nya normal, yang pertumbuhannya berjalan dengan baik. Nah, dan sedangkan inilah dari beberapa ekor ikan yang ada di lubukan, inilah contoh size-nya tertinggal. Nah, diakibatkan apa? Diakibatkan kurangnya asupan makanan, sehingga pertumbuhan tidak lancar dan perkembangan tidak lancar, dan oleh karena itu size-nya tetap di size yang sangat kecil. Nah, oleh karena itulah inilah sistematis pemerataan yang biasa saya lakukan di dalam lubukan. Nah, setelah itu semua dipisahkan, size yang tertinggal ini yang seperti saya bilang di awal itu harus tetap digenjot dengan yang namanya pakan hidup seperti cacing. Nah, kalau ini tetap kita biarkan di dalam satu lubukan, size yang kecil-kecil ini tetap dibiarkan dalam satu lubukan, lama kelamaan size tersebut, ukuran-ukuran yang seperti ini bakal hilang atau bakal mati karena kalah sama ukuran-ukuran yang besar-besar ya, atau size yang besar yang ada di dalam lubukan tadi. Nah, jadi teman-teman semua, itu hanya tips dari saya tentang pemerataan size yang ada di dalam satu lubukan, sehingga benar-benar tidak ada yang namanya kehilangan atau kerugian terhadap perkembangbiakan ikan cupang yang kita pelihara. Nah, dan buat teman-teman semua yang sudah menyaksikan video saya, jangan lupa dibantu subscribe, like, dan komen. Mungkin itu saja video kali ini. Tetap bersama saya, tetap bersama channel saya, Rizky Sairagi. Salam jumpa untuk kita semua.